Lupa isi Allah nagin apa? Tagin bilin, tagin nenang, dina tagin bangkitang. Semua akan diingat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak akan ada yang terlupakan dari makhluk ini seorang pun. Semua akan dibangkitkan. Makanya dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita baca pada malam Jumat, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami akan kumpulkan mereka di padang mahsyar dan kami tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka. Ya tagin ngenang sai. Tidak akan ada yang ditinggalkan seorang pun. Semua akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, falam nughadir minhum ahada. Tidak akan ada yang kami tinggalkan. Belamun itu aja para jamaah harap dong lupa. Ya, ada saja yang kita lupakan. Tapi ilmu Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah lupa. Nah, ini menunjukkan pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan semua akan dikumpulkan pada hari kiamat. Bahkan binatang, hewan sekalipun akan dikumpulkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa kata beliau? Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruha Allah subhanahu kama dalla alaihi alkitab was sunnah. Adapun binatang semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar jin, semua makhluk akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dalilnya satu, surat Al-An'am ayat ke-38. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satupun binatang yang berjalan di atas muka bumi, dan tidak ada burung yang apa bahasa kita, terbang di atas langit, kecuali mereka seperti umat-umat, kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada yang terluput di dalam Alkitab, kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka kata Allah dalam ayat ini apa? Binatang yang berjalan di atas muka bumi, burung yang terbang di atas langit, mereka adalah umat seperti kalian. Artinya bagaimana? Mereka juga akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Kemudian juga dalam surat At-Takwir, wa idzal wuhusu husyirat, dan binatang yang liar juga akan digiring di padang mahsyar. Wa idzal wuhusu husyirat, dan binatang liar juga akan digiring di padang mahsyar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, semua tidak akan ada yang tertinggal. Binatang, ya, binatang liar, semuanya akan digiring kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu. Nanti manusia akan kembali kepada dua tempat, surga atau neraka. Manusia akan kembali kepada dua tempat, surga atau neraka. Tapi binatang, mereka akan selesai urusannya ketika sudah dilakukannya qisas di antara makhluk. Kata Abu Hurairah, yahsyurullahu al-khalqa kullahum yaumal qiyamah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seluruh makhluk akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Selapu makhluk berarti tedes, lepu, wah para jamaah ini, ya, semut semuanya. Al-bahaimu wat-tayr wad-dawabu, binatang ternak, burung, binatang yang berjalan melata. Wa kullu syai', kata Abu Hurairah, segala sesuatu. Fayablughu min 'adlillah, di antara puncak keadilan Allah, an ya'khudha lil jamma' min al-qarna, akan dikisas binatang yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Nah, aja mah ada hewan yang kelahi, yang bertanduk menzalimi yang tidak bertanduk, akan dikisas oleh Allah Azza wa Jalla. Summa yaqul, setelah selesai kisas itu baru dikatakan kuni turaba. Apa kata Allah? Jadilah kalian tanah. Jadilah kalian tanah. Jadi hewan itu, binatang nanti di padang mahsyar, kapan mereka jadi tanah? Ketika selesai qisas. Setelah peristiwa qisas ini selesai urusannya. Kata Allah kepada mereka, jadilah apa? Tanah. Di saat itu orang-orang kafir melihat binatang-binatang itu menjadi tanah. Barulah mereka mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di saat itulah orang-orang kafir mengatakan, duhai sekiranya aku menjadi tanah saja. Ya Allah, aku jadi tanah, ya. Ahdikan ku jadi apa? Ku jadi tanah, adakah? Ini kata siapa? Kata orang-orang kafir ketika melihat binatang-binatang itu seluruhnya menjadi tanah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ringkasan pembahasan kita ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan apa? Seluruh makhluk. Ya, bagaimanapun cara manusia mati, cara makhluk itu mati, Allah pasti akan menghidupkannya. Nah, ini ringkasannya. Ngumbe-ngumbe cara mati, Allah maha mampu agen ngidupang ya. Bagaimanapun caranya meninggal dunia, Allah maha mampu menghidupkannya kembali. Kemudian poin ketiga, Allah tidak akan meninggalkan seorang pun. Semua akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Poin keempat, termasuk yang akan dikumpulkan di padang mahsyar adalah binatang. Poin kelima, bahwasanya ya setelah qisas orang kafir, setelah qisas binatang akan berubah menjadi tanah. Di saat itu orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya aku menjadi tanah. Jelas niki? Baik. Kemudian sifatu hasyril ibad, sifat cara dikumpulkannya hamba-hamba pada hari kiamat.
Yuhsyarul ibadu hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan telanjang, tidak memakai sahlai pakaian. Ya, pada bahasa anta bekelombas. Ya. Ghurlan ghairu makhtunin, dalam keadaan tidak disunat. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Jadi Nabi pertama kali bangkit dari kuburannya. Kemudian orang-orang semuanya bangkit, berjalan di belakang siapa? Di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li khamsatu asma." Aku memiliki 5 nama. Aku memiliki berapa? 5 nama. Ana Muhammadun. Namaku adalah Muhammad. Wa Ahmadu. Namaku juga Ahmad, kata Nabi SAW. Pirawah 2. Muhammadun Ahmad. Yang ketiga, wa anal mahi. Nama yang ketiga al-mahi, dan akulah yang menghapus. Allazi yamhullahu bil kufra. Dengan sebabku Allah menghapus kekufuran. Apa nama Nabi yang ketiga? Al-Mahi. Apa artinya? Yang dengannya Allah menghapus, sebab Nabi Allah menghapus apa? Kekufuran. Ulang. Abu Yarzi. Muhammadun. Terus. Al-Mahi. Apa? Al-Mahi. Apa artinya? Yang menghapus. Berapa sudah? Yang keempat, wa anal hasyir. Dan akulah yang menggiring. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Apa nama Nabi yang keempat? Al-hasyir. Dan akulah yang menggiring, yang mana manusia digiring setelahku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nomor 1, paling julu. Di belakangnya seluruh manusia dan makhluk. Jelas? Ya kenana? Apa Nabi entah? Al-hasyir, yang menggiring. Karena Nabi yang pertama kali bangkit dari kuburannya, kemudian orang-orang berjalan di belakang siapa? Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Yang kelima, wa anal aqibu. Dan akulah al-aqib. Apa maksudnya al-aqib? Maksudnya kata para ulama, ya, tidak ada lagi nabi setelahnya, penutupnya para nabi. Nabi terakhir. Ulang kali dulu Amarina. Gak sebut tapi be apal tapi dulu kah? Apal pe dulu. Muhammadun Ahmad Allah wali no. Ini jadi wali Amarina nih. Ilallah. Oh, ini jadi wali. Al-Mahi. Terus Al-Hasyir. Kemudian Al-Aqib. Qib. Al-Aqib. Wah. Pakai aduh ulang dulu.
Dua. Al-Wali. Oh, Al-Wali kenapa? Itu tawarina. Oh, Al-Wali kena. Wali murid payu. Al-Mahi. Al-Mahi terus Al-Hashir. Al-Aqib. Al-Aqib. Amadi jelas ke? Berjelas aku ya tapal ini aja. Ridwan. Kata tak ngantok ke? Muhammadun. Ahmad. Al-Mahi. Al-Hashir. Al-Aqib. Ini nama berapa? 5 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik, jelas. Kita lanjut. Jadi manusia akan digiring, di belakangnya siapa? Di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak berpakaian telanjang bulat, dalam keadaan tidak disunat, dikhitan. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, innakum mahsyurun hufatan uratan ghurla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sandal, telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, nina tu nina kanca tu mama, laki-laki dan wanita semuanya, apakah mereka akan saling memandang? Apakah mereka akan saling melihat? Karena dalam keadaan apa? Telanjang. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyad, perkaranya lebih mengerikan, perkara itu lebih menakutkan, min an yanzura ba'duhum ila ba'd, daripada laki-laki memandang aurat wanita. Ya tergen paya saling kita, orang tidak akan sempat untuk memikirkan aurat pada saat itu. Saking menakutkannya, saking dahsyatnya pada hari itu, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Ya, ini menunjukkan bahwasanya betapa mengerikannya hari kiamat, betapa mengerikannya padang mahsyar, betapa dahsyatnya peristiwa di hari itu. Saking dahsyatnya, saking ngerinya, manusia dalam keadaan telanjang bulat, laki-laki bercampur dengan wanita, namun mereka tidak bisa saling melihat dan saling memandang. Mara bahasa ampun ya takulu, ya, tidak akan apa? Ada keinginan dan hasrat. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Oh, masih tinggal 12 menit lagi. Berarti manusia akan dikumpulkan telanjang, tidak pakai sandal dan tidak dikhitan. Kemudian yang kedua, wa qad jaa'a fi ba'dhin nususi anna kulla insanin yub'atsu fi thiyabihi allati mata fiha. Telah datang dalam sebagian dalil bahwasanya setiap manusia akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia mati di atasnya. Manusia akan dibangkitkan di atas apa? Pakaian yang dia mati di atasnya. Apa maksudnya pakaian? Nanti kita bahas. Ada beberapa tafsiran para ulama. Wa qad rawa Abu Dawud Ibn Hibban, Al-Imam Abu Dawud
dan Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri annahu lamma hadarahul maut, ketika beliau akan meninggal dunia, da'a bisiyabin judud. Abu Sa'id minta, tolong belikan saya pakaian baru, kasih saya pakaian yang baru. Ya, ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika beliau akan meninggal dunia, ngendeng kelambi baru. No, para jamaah. Lagu kita bilang ngendeng kelambi baru nang kayak ini. Lebaran. Ya. Lebaran ibu-ibu. Lebaran temeta kelambi baru. Tapi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kapan minta baju baru? Ketika akan mati. Radhiyallahu taala anhu ardah. Falabisaha. Kemudian beliau memakai pakaian baru itu. Summa qala. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya orang yang mati akan dibangkitkan dengan menggunakan pakaian yang dia mati di atasnya. Dengan si mati agin tebangkitang li jelo kiamat ngadu pakaiana pas na mati nono. Ya. Karena mendengar hadis ini, orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan apa? Dengan pakaian yang dia mati di atasnya. Ini yang mendorong Abu Sa'id untuk apa? Minta pakaian yang baru. Hadis ini ya adalah hadis yang sahih ala syarti syaikhain, sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, pertanyaan para jamaah ini, hadis yang pertama mengatakan apa? Telanjang. Hadis yang kedua mengatakan apa? Dibangkitkan menggunakan pakaian. Nah, ngombe tadahnya ini. Para ulama menjelaskan ada 3 penjelasan. Annaha tabla ba'da qiyamihim min quburihim. Sebagian para ulama mengatakan, ya, jadi ketika manusia itu bangkit masih berpakaian. Kemudian ketika sampai di padang mahsyar, pakaian itu apa? Hilang dan sirna. Ini tafsiran yang pertama. Apa kata mereka? Mengatakan 2 hadis ini tidak bertentangan. Maksud hadis itu, seorang yang mati dibangkitkan dari kuburan mereka sesuai dengan apa? Pakaian mereka. Iya, ketika bangkit pakai pakaian katanya. Namun sebelum sampai padang mahsyar sudah apa? Sudah hancur, hilang pakaian itu. Ini tafsiran yang pertama. Ya. As-tsani annahu idza qussiya al-anbiya thumma as-siddiqun thumma ba'dahum ala maratibihim fatakuna qiswata kulli insanin min jinsi ma yamutu fihi. Tafsiran yang kedua mengatakan, iya, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tapi setelah itu nanti mereka akan dipakaikan pakaian. Sebagaimana dalam hadis Muslim, awwalu man yuksa, orang yang pertama kali akan dipakaikan pakaian adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Para nabi pertama kali pakai baju. Kemudian siddiqun. Kemudian orang-orang setelahnya. Nanti barulah mereka memakai apa? Pakaian yang mereka mati di atasnya. Ini tafsirannya. Tafsiran yang ketiga, annal murada bis-siyab huna al-a'mal. Maksudnya pakaian dalam hadis itu adalah amalan. Tapi tafsiran yang ketiga ini jauh
Ya, kenapa? Buktinya Abu Said minta apa? Minta pakaian baru. Nah, ini 3 tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan bangkit langsung pakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Kemudian sirna. Kemudian mereka telanjang di mana? Di padang mahsyar. Ada yang mengatakan ketika bangkit dari kuburan langsung telanjang. Kemudian nanti setelah itu baru dipakaikan pakaian. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, wa haditsu Jabir hadza rawahu Muslim fi sahihihi. Jadi yang mengatakan pendapat yang ketiga itu, taib, wah itu salat bareng deh, wah aman loh para jamaah, wah itu berjamaah ini, taib. Kita lanjut. Pendapat yang ketiga mengatakan apa? Maksud pakaian itu adalah amalan. Berdalil dengan hadis Jabir dalam Sahih Muslim. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seorang hamba akan dibangkitkan. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Para jamaah, seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dalam keadaan dia meninggal dunia. Dia mati minum khamar, bangkit dalam keadaan seperti itu. Wal-iyadzu billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Baik. Maka dikatakan di sini, wa inna ma yub'atsu 'ala al-hal allati mata 'alaiha min al-iman wal kufri wal yaqin wasyak. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati di atasnya, dari kekufuran, dari iman, dari keyakinan, dari keraguan. Kemudian juga dalam hadis yang lain apa kata Nabi SAW? Summa bu'itsu 'ala a'malihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka. Jadi tidak bertentangan hadis ini para jamaah. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Kita akan dibangkitkan telanjang, kita akan dibangkitkan nanti memakai pakaian yang kita mati di atasnya. Kita juga akan dibangkitkan sesuai dengan amalan kita. Bertentangan apa ya? Tidak bertentangan para jamaah. Bahkan dalil-dalil ini menunjukkan apa? Keadaan manusia pada hari kiamat. Satu, dibangkitkan telanjang, tidak pakai sandal, tidak dikhitan. Kemudian nanti dipakaikan pakaian yang dia mati di atasnya. Kemudian dia akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Amalannya. Sesuai dengan keadaan dia ketika mati. Ini tidak ada pertentangan. Makanya ya cocok Nabi mengatakan summa bu'itsu 'ala a'malihim. Dalam Sahih Muslim, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Amalan mereka. Makanya kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang mati dalam keadaan berhaji, dalam keadaan ihram, dia dijatuhkan oleh ontanya, patah lehernya para jemaah. Sahabat ini dijatuhkan oleh ontanya, kemudian lehernya patah. Ya, dalam keadaan apa? Berihram, melakukan ibadah haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayh. Kapanilah dia dengan kain ihramnya. Wala tumissuhu bitib. Jangan pakaikan wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya
karena pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, lamun tedait ngono jelo kiamat berarti ya mati gawe haji. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan amalan kita. Nas'alullah as-salamul afiyah. Yang mati dalam keadaan mengumpat, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan mengumpat. Yang mati dalam keadaan mengerjakan kesyirikan, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan apa? Kesyirikan. Orang yang mati di atas kalimat la ilaha illallah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW. Orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Amalan mereka dan kondisi mereka ketika meninggal dunia. Jelas para jamaah? Baik. Wah, waktu ini. Sudah waktu ini. Subhanallah. Ya, sudah waktu ini para jamaah. Ya, silakan kita tanya jawab kalau gitu. Sila, ada berketuan. Pak Kades, bismillah. Kita semua akan merasakan dengan mengurus dan tulang rusuk kita saling berserahkan. Iya. Apakah dalam memperoleh ruh dan jasad? Baik. Pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat dalam para jamaah. Tentang kehidupan barzakh. Ya. Apakah kehidupan ruh dan jasad? Itu pertanyaannya Pak Kadus. Taib. Perhatikan. Disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Ya. Oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, ya. Beliau mengatakan hayatul barzakh ala hasabi hayatihi fid dunya. Kehidupan orang di barzakh itu sesuai dengan kehidupannya di mana? Di dunia. Al-mu'min yan'amu fil barzakh wa ruhuhu fil jannah. Orang beriman dia akan merasakan kenikmatan di barzakh, ruhnya di mana? Di surga. Wa jasaduhu yanaluhu ba'dun na'im. Dan jasadnya juga merasakan di dalam kuburan. Jelas Pak Kades? Iya. Itu penjelasannya Syekh. Jadi ruhnya orang beriman itu di mana? Di surga kata Syekh bin Baz. Ya. Tetapi jasad yang ada di dalam kuburan itu bisa merasakan nikmat. Mampu Allah apa tidak? Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Semuanya mudah bagi Allah. Kemudian wal kafir ruhuhu tu'radu 'alan nar. Sedangkan orang kafir ruhnya di mana? Diletakkan di dekat neraka. Wa yanalu nasibuhu minal azab, dan merasakan apa? Bagian dari azab. Jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama kita, apakah kehidupan barzakh itu hanya kehidupan ruh tanpa kehidupan jasad, ataukah kedua-duanya, apakah kehidupan ruh dan jasad. Nah, wallahu taala ala wa alam. Abu Irzi, Semua makhluk akan dikumpulkan. Jadi dunia kan kita bumi kita jadi dodo saling kita bangun jin. Kedua. Tambah surga. Hah? Arah ke jin tambah surga. Alhamdulillah. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, pertanyaan Abu Hirzi yang pertama,
Apakah kita bisa saling melihat dengan jin nanti di padang mahsyar? Sudah kita bahas ini di masjid apa? As-Sunnah Ambengan kemarin, ya kan? Ya. Di antara perbedaan penciptaan manusia itu di padang mahsyar nanti kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat di dunia. Saling kita itulah. Ya. Kita akan saling melihat di mana? Di mana? Di padang mahsyar. Di dunia enggak ada orang mampu melihat jin. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an itu, innahu yarakum huwa wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Jin itu mampu melihat kalian, tapi kalian tidak mampu melihat mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengatakan dirinya mampu lihat jin, persaksiannya ditolak. Ya, lamun nara ngaku diri kita jin jadi dia bersadu para jamaah. Ndek nara itu di dunia ini tahu kita apa? Kita jin. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kata Abu Hirzi, apakah jin masuk ke dalam surga? Ya Birzi perkataan anda ini. Ya. Dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah, muslimuhum ilal jannah wa kafiruhum ilan nar mislul insi, kata Syekh bin Baz. Iya, jin yang muslim masuk surga, kafirnya masuk neraka seperti manusia. Karena Nabi diutus kepada manusia dan jin. Jelas Habib Rizzi? Jelas. Pertanyaan yang lain? Apakah itu mampu? Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Apakah mereka diserapkan dan mereka berbuat juga untuk merasakan kematian? Ilaha illallah. Paham kita pertanyaannya Berzi? Apakah malaikat maut itu akan mati katanya? Taib. Saya akan bacakan di sini fatwa atau penjelasan para ulama. Para ulama berbeda pendapat apakah malaikat itu mati atau tidak. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan innal malaikata tamut, malaikat itu mati semua. Ya. Berdalil dengan surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajha. Semua akan binasa kecuali Allah. Ya, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang lain mengatakan apa? Malaikat itu enggak mati. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ya. Kemudian berdalil dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala, semua mati di atas langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ibnu Jarir mengatakan, menukilkan pendapat Al-Imam Qatadah, kecuali malaikat. Ya, kecuali apa? Malaikat. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Jelas Pak Kades? Nah, wallahu taala ala wa ala. Wah ini ke? Oh, kabesang Pak Kades. Segulang we cuma. Terus kan saya. Waktu kita alam kubur langsung kita pasang. Terus berapa lama kita sampai ke alam mahsyar? La ilaha illallah. Keras perkatawanan ini aja para jamaah. Jadi Pak Kadus bertanya, ketika kita katanya dibangkitkan di padang mahsyar itu, apakah kita akan berjalan katanya? Kemudian berapa lama kita jalan? Wallahu alam, tidak ada dalilnya yang menjelaskan, tapi intinya kita akan berjalan semuanya. Ya.
Semua kita akan berjalan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi berapa lamanya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Baik. Kemudian sini ada pertanyaan. Posisi tangan, mana dia nih? Posisi tangan ketika berdoa yang sahih dari Nabi. Ya, apakah dibuka atau dirapatkan? Memang ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan ada yang dirapatkan, ada yang mengatakan ada dipisah. Ya, karena sebagian mengatakan hadis yang merapatkan itu adalah hadis yang dhaif. Tapi yang terpenting adalah mengangkat seperti ini, ya, atau seperti ini, insyaallah tidak masalah. Nah, wallahu taala ala wa ala. Abu Rizzi. Terus mungkin dengan si mati tabrakan langsung mati. Baik. Pertanyaan Abu Hirzi, ya, ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Amalan kita. Nah, bagaimana dengan orang yang mati dengan tabrakan, katanya? Apakah dibangkitkan dalam keadaan tabrakan? Nabi di sini dari amalannya, amal baik atau amal buruk, ya kena Nabi di sini. Jadi amal kebajikan dan amal keburukan, dari keimanan, ya, dari kekufuran. Kalau dia mati berzikir, Allah bangkitkan dalam keadaan berzikir. Ya, dia mati dalam keadaan apa? Bernyanyi, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan bernyanyi. Dia sabir sih? Iya. Nah, kalau itu namanya sebab kematian, bukan kaitannya dengan amalan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wah, bu, perkataan ini yang sahih kah? Jadi jarak dan itu mana dengan dia sekian bulan. Baik. Apakah ada dalil, katanya Abu Rizzi ini, orang yang mati itu dia harum kuburannya, begitu? Wallahu a'lam. Jadi kita tidak tahu ada dalilnya harum kuburan atau tidak. Tidak tahu, tidak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa a'lam. Jelas ini para jamaah? Baik. Kita ulang sedikit. Saya ingat mazhab, ya, Hanabilah, mereka berdalil mengatakan hadis yang dhaif tadi itu. Hanabilah itu rapat, ya, idza da'a dhamma kaffai. Nabi kalau berdoa itu apa? Merapatkan kedua tangannya. Wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Bagian apa? Dalam telapak tangannya berhadapan dengan wajahnya. Berarti seperti ini. Kalau menurut mazhab apa? Hambali. Sebagaimana ketika dikatakan tadi, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ulama Syafi'i mengatakan, ya, tangan mengarah ke langit dan punggung tangan mengarah ke bumi. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Begini berarti. Ya. Boleh ditempelkan atau tidak? Nah, mazhab Syafi'i bebas. Punggungnya kemana? Ke arah bumi. Mau ditempel boleh, mau dipisah juga boleh. Ini dalam mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Untuk mengharapkan hilangnya bala, balik dia.
Ini mazhab Syafi'i ini betul para ini coba. Kalau kita berdoa mengharapkan hilangnya bala dalam mazhab Syafi'i apa? Dibalik. Ini makanya Imam Allahumma zhab annal bala wal bawa dibalik. Ini betul mazhab Syafi'i ini para jamaah. Ya. Tapi kalau mazhab Hambali bagaimana tadi? Ya. Ini hadap ke wajahnya. Berarti seperti ini. Jelas para jamaah? Ini bedanya. Kalau Syafi'i begini atau begini berdoa. Boleh begini atau boleh begini? Jelas? Nah, wallahu taala ala wa alam. Ustaz, amalan apa yang kita kerjakan supaya terhindar dari siksa kubur? Nah, kita sekarang ngaji nih para jamaah. Kah, apa amalan dulu pada kita? Orang-orang yang terhindar dari apa? Siksa kubur. Abu Hirzi, kah? Itu ketahuan kan? Berbakti kepada orang tua. Terus ngarang-ngarang atau sahih ini? Membersihkan bekas kencing. Membersihkan bekas kencing terus. Padahal si paling penting kan disebut ya ini. Tauhid. Itu yang paling inti. Apa? Tauhid. Allah katakan dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian disebutkan juga secara umum mengerjakan amal soleh. Ya.